Novel ini hanya memiliki satu pembaca. Telah dibaca sebanyak 3.113 bab. Namun, pada hari novel itu selesai, dunia novel tersebut tiba-tiba menjadi nyata. Makhluk mengerikan dan permainan bertahan hidup mulai menyerang manusia, dan aku, sebagai satu-satunya pembaca novel ini, juga satu-satunya orang yang tahu akhir dunia ini. Saat itu, sebuah kereta tiba-tiba berhenti mendadak. Kemudian suara siaran darurat terdengar di seluruh gerbong. Semua penumpang segera keluar untuk menyelamatkan diri. Ketika para penumpang bertanya-tanya apa yang terjadi, tiba-tiba kilatan petir menyambar di seluruh gerbong. Seekor monster berbulu muncul di depan mereka. Halo semuanya, hidup kalian selama ini cukup nyaman, kan? Selanjutnya, permainan bertahan hidup dimulai. Namun banyak penumpang tidak menganggap serius perkataannya. Mereka semua memarahinya dan menyuruhnya keluar dari sini. Namun, detik berikutnya, beberapa penumpang langsung meledak. Sekejap saja, kepanikan dan jeritan memenuhi gerbong. Saat itu, seorang pria berkacamata yang cukup nekat melangkah maju. Jika kau membiarkanku pergi, ku akan memberimu berapapun uang yang kau mau. Saat dia merasa bangga dengan kekuatan uangnya, monster itu tiba-tiba menjentikkan jarinya. Detik berikutnya, cek senilai ratusan miliar di tangan pria itu langsung terbakar. Kertas-kertas tak berharga ini tidak memiliki nilai apapun di dunia makro dimensi. Jika kau berani melakukan hal seperti ini lagi, aku akan meledakkan kepalamu. Setelah itu, monster itu tertawa terbahak-bahak. Baiklah, cukup bicara, nikmati pesta permainan ini. Saat ucapannya selesai, tiba-tiba muncul panel misi di depan semua orang. Misi utama diterima, tolong bunuh makhluk hidup dalam waktu 30 menit. Jika gagal, kalian akan dieksekusi. Setelah itu, monster itu tertawa dengan suara jahat, dan menghilang dari pandangan mereka. Permainan yang menguji sisi manusiawi ini pun resmi dimulai. Seiring waktu berjalan sedikit demi sedikit, beberapa orang mencoba menelepon polisi untuk meminta bantuan. Ada yang berdoa di tempat, berharap ini hanyalah mimpi buruk. Ada juga yang mencoba memecahkan jendela kereta untuk melarikan diri. Namun aku tahu semua itu sia-sia. Saat waktunya tiba, tidak ada satupun orang di tempat ini yang akan selamat. Aku harus mengatakan sesuatu, karena aku tahu ini adalah siaran langsung yang menampilkan bab berikutnya dari kisahku. Novel yang telah aku ikuti selama 2,5 tahun ini. Dan aku adalah satu-satunya pembaca novel ini. Aku juga satu-satunya orang yang tahu akhir dari dunia ini. Namun yang membuatku bingung adalah, salah satu tokoh utama dalam novel ini, Li Xiancheng, tiba-tiba muncul lebih awal. Padahal dia seharusnya muncul setelah misi utama pertama selesai. Apakah aku mengingatnya salah? Aku segera mengambil ponsel untuk memeriksa isi novel itu. Ternyata, novel itu sudah dihapus. Untungnya, saya satu-satunya penggemar berat novel ini. Penulis malah mengirimkan versi asli novel itu ke emailku. Yang lebih mengejutkan lagi, novel yang awalnya terdiri dari lebih dari 3.000 bab, bisa kubaca habis dalam waktu kurang dari 2,5 menit. Dan akhirnya aku memahami, kenapa Li Xiancheng muncul lebih awal. Karena konflik dalam novel terjadi di gerbong 3007. Sedangkan aku berada di gerbong 3708. Dan di gerbong ini, hanya 2 orang yang bisa selamat. Letnan Angkatan Darat Li Xiancheng. Dan satu lagi adalah orang yang keji itu. Seiring waktu berjalan, ketidakpedulian manusia memicu amarah monster itu. Dia langsung memperpendek waktu permainan. Dari 20 menit menjadi hanya 10 menit. Dan jika dalam 5 menit pertama tidak ada pembunuhan, semua orang akan mati di tempat. Ucapan itu membuka kotak Pandora dalam hati semua orang. Seorang pria berambut putih tiba-tiba menyerang seorang pria tua di sampingnya. Pria itu adalah penyintas kedua di gerbong ini, Jin Nanyun. Begitu seseorang memulai, lebih banyak yang akan mengikuti, karena tidak ada yang ingin mati. Sementara itu, aku diam melihat semuanya, bukan karena aku kehilangan rasa kemanusiaan, tetapi karena aku sedang menunggu waktu yang tepat. Saat itu tiba, tabrakan hebat tiba-tiba terjadi di dalam gerbong. Melihat situasi ini, aku memanfaatkan kesempatan dan menerobos kerumunan. Aku mendorong Jin Nanyun hingga terpental. Lalu aku buru-buru melihat sekeliling di tengah asap. Akhirnya, aku menemukan seorang anak kecil di tengah kerumunan. Dalam tatapan terkejut anak itu, aku mengambil kotak serangga dari tubuhnya. Lalu aku mengeluarkan seekor serangga dan menyerahkannya kepadanya. Setelah itu, aku berbalik dan berteriak agar semua orang berhenti. Setelah membunuh pria tua ini, siapa lagi yang akan kalian bunuh? Pada akhirnya, kalian semua hanya akan terus saling membunuh. Mendengar itu, Jin Nanyun di sampingku tersenyum dingin. Maka bunuh saja kau, pengecut. Namun aku mengabaikannya. Aku melanjutkan berbicara kepada semua orang. Kalian tidak perlu bertindak nekat seperti ini. Aku punya cara agar semua orang bisa selamat. Apakah kalian lupa syarat untuk menyelesaikan misi? Kita hanya perlu membunuh satu makhluk hidup. Setelah itu, aku mengambil seekor belalang dari kotak serangga.
Siapa bilang kita hanya bisa membunuh manusia untuk menyelesaikan misi? Mendengar itu, semua orang akhirnya menyadari maksudku. Namun, karena aku memiliki kotak serangga, aku menjadi sasaran semua orang. Saat itu, semua orang seperti berubah menjadi iblis dari neraka yang menyerangku. Melihat situasi ini, aku segera menghancurkan serangga di tanganku. Lalu aku melemparkan kotak serangga itu ke kerumunan. Pada saat yang sama, aku menyelesaikan misiku, dan aku mendapatkan hadiah 100 koin emas. Saat itu, gerbong menjadi kacau balau. Semua orang seperti gila mencari serangga itu. Namun, Jin Nanyun tetap tenang. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak memberikan serangganya, malah melemparkannya. Jujur saja, kamu juga menikmati kekacauan ini, bukan? Saat itu juga, informasi karakter Jin Nanyun muncul di hadapanku. Remaja paranoid dengan senjata belati, Elf. 1. Kemudian, Jin Nanyun mengundangku untuk bergabung dengannya, dan menikmati pesta pembantaian ini bersama-sama. Jika aku tidak pernah membaca novel ini, mungkin aku akan setuju untuk bertahan hidup. Namun, sekarang aku punya jalanku sendiri. Jadi, aku mengatakan bahwa aku lebih suka bertindak sendiri. Mendengar penolakanku, Jin Nanyun tidak marah. Dia hanya melewatiku dan bersiap menyerang pria tua itu lagi. Melihat itu, aku segera menariknya. Namun tindakanku ini langsung membuatnya marah. Aku pikir kamu sama sepertiku. Ternyata kamu adalah tipe orang yang paling kubenci. Setelah berkata begitu, dia melayangkan pukulan ke arahku. Aku segera mengangkat lenganku untuk menangkis. Dia ternyata mengaktifkan skill kegelapannya. Dan Jin Nanyun sepertinya menyadari perubahan dalam tubuhnya. Lalu dia semakin gila menyerangku. Di saat yang genting, panel sistem tiba-tiba muncul. Kamu telah mencapai syarat dasar untuk menggunakan skill khusus, zona absolut. Melihat situasi ini, tanpa ragu, aku langsung mengaktifkan skill khusus itu. Setelah itu, setiap serangan Jin Nanyun akan aku ketahui terlebih dahulu. Namun, dia tetap memukulku selama 2,5 menit. Namun dia bahkan tidak bisa menyentuhku sedikit pun. Melihat waktu misi hampir habis, Jin Nanyun memutuskan untuk mengincar pria tua di belakangku. Melihat itu, aku segera melindungi pria tua tersebut. Aku harus menghentikan psikopat ini menyelesaikan misinya. Namun siapa sangka, dia mengeluarkan pistol dan menargetkan jantungku. Meskipun aku sudah mengetahui sebelumnya, aku tetap terkena di bahu. Karena terlalu banyak kehilangan darah, aku mulai lemas. Jika ini terus berlanjut, aku pasti akan mati. Sekarang aku hanya bisa mengambil risiko terakhir. Aku segera menghancurkan telur serangga di tanganku. Jika tebakanku benar. Segera setelah itu, informasi hadiah mulai bermunculan. Namun, Jin Nanyun dengan pistolnya menyerangku lagi. Di saat-saat genting, aku segera menggunakan semua koin emas untuk meningkatkan kekuatan tubuhku. Seiring suara sistem terdengar, kekuatan fisikku meningkat drastis. Namun, pisau Jin Nanyun sudah sampai di dadaku. Tapi, detik berikutnya, dia menyadari, pisau itu tidak bisa menembus tubuhku. Dia tidak percaya dan menusukkan pisaunya lagi, sebanyak 37 kali ke dadaku. Namun meskipun begitu, dia tetap tidak bisa melukaiku. Saat itu aku berkata dingin, kau pikir kau benar-benar memahami aturan dunia ini? Begitu aku selesai berbicara, menghitung waktu misi terakhir muncul di depan semua orang. 4. Jin Nanyun meledak di depanku dengan ketakutan dan rasa frustrasi. Misi utama tahap pertama resmi berakhir pada saat itu. Kini, di gerbong 3708, hanya tersisa 5 orang penyintas. Letnan Angkatan Darat Li Xiancheng, rekan kerja perempuan Liu Sangya, pecah serangga Li Jiong, pria berkacamata Han Mingwu, dan aku, satu-satunya yang tahu akhir dari dunia ini. Kereta mulai bergerak perlahan. Saat semua orang berpikir mereka akhirnya bisa pulang, mereka mendapati dunia di luar sudah hancur oleh para monster. Namun aku tahu, dunia lama telah musnah. Dunia baru sedang lahir. Tiba-tiba, cahaya keemasan bersinar, dan monster berbulu itu muncul kembali di gerbong. Para penyintas yang tersisa mengejutkannya sedikit. Tidak kusangka masih ada yang tersisa sebanyak ini. Karena kalian berhasil mengatasi kesulitan, kalian juga akan mendapatkan hadiah yang pantas. Selanjutnya, kalian akan mendapatkan kesempatan untuk disponsori oleh para konstelasi. Seru, bukan? Konstelasi adalah eksistensi paling misterius di dunia novel ini, dan juga penguasa di puncak nebula yang jauh. Mereka adalah dalang di balik siaran langsung ini. Aku sangat penasaran konstelasi mana yang akan mensponsori aku. Dengan satu jentikan jari monster itu, jendela misi semua orang mulai menerima pesan baru. Pilihan konstelasi pendukung. Konstelasi yang kau pilih akan menjadi pendukung andalanmu. Pilihan yang muncul membuatku deg-degan. Ada 4 konstelasi yang ingin menjadi pendukungku. Padahal, bahkan dia hanya mendapat 5 undangan konstelasi. Sepertinya performaku di misi pertama
telah menarik perhatian banyak konstelasi. Meskipun konstelasi tidak mengungkapkan nama aslinya, namun sebagai pembaca setia novel, aku sudah tahu identitas mereka. Naga hitam api dari Abyss. Seorang pemimpin kuat di nebula besar. Kekuatan tertinggi di tahap awal, namun hanya terbatas pada tahap awal saja, dan memiliki kelemahan jelas. Penggunaan energi yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan mental. Akhirnya menjadi pembunuh gila, Hakim Api Iblis. Namanya terlihat jahat, tapi identitas aslinya adalah Malaikat Agung yang menghukum kejahatan, Uriel. Raja Ultraman tersembunyi, benar-benar tersembunyi sekali. Sebagai penggemar setia novel ini, aku baru pertama kali melihat pilihan ini. Sepertinya bukan konstelasi yang sangat kuat. 4 murid dari Jin Guer. Melihat nama ini membuat jantungku berdebar. Tidak kusangka konstelasi ini mengundangku sejak awal cerita. Pasti kalian di depan layar juga akan ikut merasa bersemangat saat tahu namanya. Dia adalah penguasa Gunung Bunga Buah, Raja Kera Bermata Api, Sun Wukong, Sang Kera Sakti. Jika aku memilih dia sebagai konstelasi pendukungku, apakah aku bisa menang melawan dia? Setelah semua orang memilih konstelasi pendukung mereka, monster itu mengucapkan, 10 menit lagi, kata monster itu, lalu menghilang. Saat itu, Li Xiancheng menghampiriku dan menjabat tanganku. Terima kasih atas pengingatmu, kalau tidak, mungkin kami semua sudah mati. Dia lalu bertanya apa pendapatku tentang langkah berikutnya. Jelas, tindakanku telah membuatnya sedikit percaya padaku. Aku menjelaskan bahwa kita harus segera keluar dari sini. Mendengar ini, semua orang terlihat terkejut. Di luar penuh dengan monster. Bukankah keluar sama saja mencari mati? Namun saat itu juga, pintu gerbong di belakang kami terdengar bergetar keras. Di balik pintu besi itu berdiri satu-satunya penyintas dari gerbong 3707. Dia adalah tokoh utama sejati dalam novel ini. Seorang yang kembali ke masa lalu dan rela melakukan apapun untuk menang. Bisa dikatakan, selain diriku, dia adalah orang yang paling memahami aturan dunia ini. Aku segera memperingatkan semua orang untuk lari dari sini. Jika tidak, kita semua akan mati sebelum misi berikutnya dimulai. Li Xiancheng tampak bingung dan berkata, orang di balik pintu itu belum tentu musuh, kan? Aku menjawab dengan tegas. Dia pasti sudah membunuh banyak orang untuk bertahan hidup. Apakah kalian yakin ingin menunggunya masuk? Mendengar ini, semua orang mulai mencari jalan keluar. Namun, mereka hanya menemukan pintu besi yang macet. Sementara suara di ujung gerbong semakin keras. Rasa panik mulai melanda semua orang. Jika dia masuk, dia pasti akan senang menggunakan kita sebagai pengalaman bertarungnya. Aku lalu melihat ke arah Li Xiancheng. Dalam novel, dia adalah tipe tank dengan kekuatan besar. Aku berkata kepadanya, segera gunakan skillmu. Mendengar itu, dia terlihat bingung. Bukan karena dia tidak mengerti, tapi karena dia tahu punya skill namun tidak tahu cara menggunakannya. Aku segera memberitahunya bahwa dia hanya perlu memikirkannya dalam hati. Tanpa banyak bicara, dia langsung mencoba membuka pintu besi itu. Dengan teriakan keras, dia benar-benar berhasil membuka pintu itu. Melihat ini, kami segera berlari keluar tanpa ragu. Namun baru beberapa langkah, monster yang menghilang itu muncul kembali. Dia langsung memberikan misi kedua kepada kami. Gagal. Akibatnya tak terduga. Liu Sangya tampak bingung dan berkata, jembatan ini terlihat utuh. Aku segera memperingatkan semua orang untuk berlari. Jika misi bilang jembatan akan runtuh, maka itu pasti akan terjadi. Tepat seperti yang kuduga, kami bahkan belum berlari terlalu jauh. Tiba-tiba muncul pusaran besar di permukaan sungai. Tak lama kemudian, seekor naga laut raksasa keluar dari air. Pada saat yang sama, orang-orang yang sebelumnya telah mati, tiba-tiba berubah menjadi zombie dan menyerbu ke arah kami. Saat semua orang terkejut, naga laut itu tiba-tiba menggigit jembatan dengan keras. Detik berikutnya, jembatan itu putus menjadi dua. Hanya Li Xiancheng dan Li Jiyong yang berhasil melewati. Sedangkan aku, Liu Sangya, dan Han Mingwei, tertinggal di sisi lain. Saat aku mencoba mencari cara untuk melewati jembatan, bintang pelindung Liu Sangya tiba-tiba memberikan bantuan. Jembatan yang sebelumnya putus kembali tersambung, menjadi jembatan cahaya yang hanya bisa dilewati oleh jumlah genap. Namun, kami ada 3 orang, yang berarti 1 orang tidak bisa melintasinya. Pada saat itu, sebuah pukulan angin dingin menghampiri. Aku segera mundur untuk menjaga jarak. Jika hanya zombie biasa, itu tidak menjadi ancaman bagiku. Namun, zombie ini adalah Jin Nanyun yang telah berubah. Zombie akan menjadi lebih kuat berdasarkan kekuatan inangnya. Sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, Jin Nanyun melompat ke arahku. Aku segera menghindar ke samping. Lalu aku berteriak kepada Liu Sangya dan yang lain untuk pergi duluan. Namun saat aku menoleh, aku melihat pria berkacamata sudah berlari cepat ke sisi lain jembatan. Astaga, beri aku 2 detik saja untuk memberikan pidato pahlawan. Pada saat itu, Jin Nanyun tiba-tiba mengeluarkan raungan. Detik berikutnya,
banyak zombie lain datang menyerangku seperti terpanggil. Dalam pertarungan yang sengit, energiku mulai habis. Dan waktu misi tersisa kurang dari 15 menit. Sial, andai aku punya satu skill bertarung saja. Kali ini aku benar-benar mungkin akan mati. Namun saat itu, sistem tiba-tiba memberikan notifikasi. Skill khusus, bookmark, diaktifkan. Sebuah katalog karakter muncul di hadapanku. Meskipun aku telah membaca seluruh novel, aku belum pernah melihat skill ini sebelumnya. Namun entah bagaimana, aku tahu cara menggunakannya. Lalu aku berteriak, aktifkan bookmark nomor 1. Detik berikutnya, aku mendapatkan skill kegelapan Jin Nanyun. Durasi, 1 menit. Saat itu, Jin Nanyun melompat menyerangku lagi. Namun, seperti binatang buas di malam hari, aku membunuhnya dalam satu serangan. Setelah efek skill menghilang, aku merasa sangat lemah. Melihat ratusan zombie di depanku, aku tak lagi mampu bertarung. Namun saat itu, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari belakang kerumunan zombie. Seorang pria dengan ekspresi dingin muncul, membantai zombie dengan kekuatan yang luar biasa. Pria itu adalah tokoh utama dari novel ini. Seorang yang telah kembali dengan banyak skill eksklusif. Namanya Liu Zhonghe. Namun meskipun aku memiliki keunggulan perspektif Tuhan, hatiku tetap dipenuhi ketakutan. Karena lawanku kali ini adalah protagonis novel ini. Seorang yang rela melakukan apa saja demi mencapai tujuannya. Walaupun aku sudah mempersiapkan mental, menghadapi tekanan sebesar ini dari tokoh utama, rasa takut tetap menjalari tubuhku. Sebelum aku bisa berbicara, Liu Zhonghe tiba-tiba mencekik leherku. Kenapa kau belum mati? Sebagai seorang pemain profesional dalam game ini, Liu Zhonghe telah kembali ke game ini untuk ketiga kalinya. Dia tahu bahwa di gerbong 3708, penyintasnya seharusnya hanya Jin Nanyun dan Li Xiancheng. Namun, kini ada penyintas lain yang tidak dia kenal. Aku menjawab bahwa aku selamat dengan membunuh serangga. Namun Liu Zhonghe tidak percaya. Dia langsung menggunakan skill eksklusifnya, Mata Bijaksana. Sebuah skill investigasi tingkat SS, yang bisa mengungkap informasi lawan. Namun tiba-tiba sistem memberikan pemberitahuan. Skill eksklusif, dinding keempat, diaktifkan. Detik berikutnya, cahaya emas muncul di depan Liu Zhonghe, menghalangi efek mata bijaksananya. Hal ini membuat Liu Zhonghe terkejut. Setelah 3 kali kembali ke game ini, dia belum pernah mengalami hal seperti ini. Dia langsung menilaiku sebagai ancaman yang sangat berbahaya. Melihat tatapan penuh niat membunuh dari Liu Zhonghe, aku buru-buru berkata bahwa aku memiliki kemampuan meramal masa depan. Aku menawarkan bantuanku untuk menyelesaikan misi ke-46 yang tidak bisa dia lakukan. Aku mencoba menarik Liu Zhonghe menjadi rekanku. Namun, setelah 3 kali hidup kembali, Liu Zhonghe telah menjadi karakter paling berbahaya di awal cerita. Setiap ancaman sekecil apapun akan dia musnahkan tanpa ampun. Lalu dia menarikku dan melemparku ke sisi lain jembatan cahaya. Saat aku berpikir aku akhirnya selamat, Liu Zhonghe tiba-tiba berkata, "Kalau kau seorang peramal, kalau begitu, kau pasti tahu masa depanmu, kan?" Setelah berkata itu, dia mengangkatku ke tepi jembatan. Tebak, apakah aku akan melemparmu ke bawah? Sebagai satu-satunya pembaca novel ini, aku sangat mengenalnya. Aku tersenyum dan berkata, "Letakkan aku, dasar bajingan." Dan benar saja, detik berikutnya, Liu Zhonghe melepaskan tangannya. Aku perlahan jatuh menuju mulut naga laut. Liu Zhonghe tersenyum sinis dan berkata, "Sekarang aku percaya, kau memang seorang peramal. Beruntung, aku tidak langsung dimakan oleh naga laut itu. Sebaliknya, aku terlempar ke saluran pencernaannya dan masuk ke perutnya." Namun, berdasarkan cerita novel, setelah 2,5 jam, naga ini akan mulai mengeluarkan asam lambung. Aku harus segera keluar sebelum waktu itu habis. Saat itu, tiba-tiba sosok monster muncul di hadapanku. Namun, aku sudah menduganya. Deskripsi misi sebelumnya menunjukkan tanda tanya pada konsekuensi gagal. Jelas, monster ini tidak datang untuk membunuhku. Dan benar saja, dia berkata, "Bayar 5.100 koin emas. Aku bisa menyelamatkan nyawamu." Aku memutar mata dan berkata, "Hebat, kau sudah memperhitungkan semuanya." "Ya, itu persis semua uang yang aku miliki." Lalu aku menjawab, "Kau tidak akan membunuhku." Penampilanku yang luar biasa dalam game ini telah menarik banyak perhatian dari para konstelasi. Sebagai pembawa acara, kau pasti mendapat banyak keuntungan dari itu. Aku benar, kan? Monster rendah, hidung berlendir, terlihat terkejut mendengar itu. Bagaimana seorang manusia biasa tahu namaku? Aku berbisik pelan, "Matikan saluran siaran langsungmu. Aku akan memberitahumu." Karena penasaran, dia langsung mematikan saluran siarannya. Saat dia hendak bertanya, aku memotong ucapannya. Cara aku tahu itu tidak penting. Yang penting, apakah kau ingin menjadi Raja Monster? Tanda tangani kontrak denganku, dan aku bisa membuatmu menjadi pembawa acara terhebat di seluruh alam semesta.